Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, malam hari ini kita bisa belajar kembali firman Tuhan. Setelah beberapa minggu lalu kita bahas tentang doktrin Alkitab, hari ini kita akan bahas tentang bukti Yesus adalah Allah. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan. Kami ingin belajar firman-Mu. Kami rindu Tuhan beri hikmat, pengertian. Baik kami jika bisa mengerti firman-Mu dengan baik. Terpuji nama Bapa dan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita khusus berbicara tentang bukti Yesus adalah Allah. Jadi kita membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Nah, itu yang perlu kita buktikan di malam hari ini sesuai dengan firman Tuhan. Ya, coba kita lihat ya. Dan pembahasan ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena ada kelompok-kelompok kekristenan tertentu, mereka tidak percaya Yesus adalah Allah. Bahkan bidat saksi Yehova salah satunya yang berkata bahwa Yesus bukan Allah. Mereka bilang bahwa Yesus adalah manusia biasa, dia bukan Allah. Ya. Kalaupun kita kejar-kejar terus saksi Yehova, mereka akan berkata, iya Yesus Allah, tapi Allah yang di bawah. Dia adalah Allah yang kecil. Nah, itu yang disampaikan oleh mereka. Nah, karena itu saya katakan bahwa pembahasan kita tentang bukti Yesus adalah Allah, ini sangat penting sekali. Ya, coba kita lihat beberapa poin yang akan kita bahas malam hari ini. Yang pertama bahwa kita akan berbicara masalah keilahian Yesus Kristus. Ya. Nah, dalam keilahian Yesus Kristus, ya, kita berkata bahwa Yesus sendiri menyatakan dirinya adalah Allah. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita dapatkan bahwa Yesus Kristus sendiri menyatakan dirinya adalah Allah. Nah, bagaimana kita tahu bahwa Yesus Kristus menyatakan dirinya adalah Allah? Yang pertama, dengan menyatakan diri sebagai anak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca dalam kitab Injil, terutama Injil Matius, kita dapatkan bahwa salah satu alasan Tuhan Yesus ingin disalib, salah satu alasan Tuhan Yesus ingin dibunuh oleh orang Yahudi adalah karena dia menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Karena bagi orang Yahudi Allah itu Esa, ya, Allah itu Esa, tunggal, gitu kan. Dan kalau ada anak Allah, berarti sama dengan dirinya adalah Allah, gitu. Dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 18 berkata apa? Alasan mereka ingin membunuh Tuhan Yesus bukan saja karena dia meniadakan hari Sabat, tetapi dia menyatakan dirinya adalah anak Allah. Anak Allah itu sama dengan menyatakan dirinya adalah Allah. Nah, itu kita dapatkan ada beberapa ayat di dalam Alkitab, ya, misalnya dalam Matius pasal 27 ayat 43, ia menaruh harapannya kepada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Jadi anak Allah sama dengan Allah. Jadi Yesus Kristus menyatakan dirinya sebagai Allah dengan menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Nah, itu adalah pengakuan yang lahir dari mulut Tuhan Yesus. Kelompok-kelompok Muslim kadang berkata, mana Tuhan Yesus pernah menyatakan dirinya Allah? Ada enggak Tuhan Yesus pernah berkata, aku yang adalah Allah? Ya, kita bilang memang tidak ada langsung berkata aku yang adalah Allah. Tetapi ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya adalah anak Allah, orang Yahudi tahu bahwa itu pasti menyatakan diri sama dengan Allah. Karena anak Allah itu sama dengan Allah itu sendiri. Dan Tuhan Yesus secara gamblang ya, berkata bahwa aku adalah anak Allah. Ya. Dan oleh sebab itulah dia menyatakan dirinya sebagai Allah. Yang pertama ya. Yang kedua, Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah, menyamakan diri dengan Bapa. Jadi bukan saja dia menyatakan dirinya adalah anak Allah, tetapi dia menyetarakan dirinya dengan Bapa. Bapa yang adalah Allah. Gitu. Coba kita lihat ya. Di dalam Injil Yohanes pasal 10, ayat 30 sampai ayat 32, aku dan Bapa adalah satu. Nah, ini ayat 30-nya. Dia bilang, aku dan Bapa adalah satu. Satu dalam segala hal. Gitu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku. Ya, jadi menyatakan diri Allah adalah Bapaknya. Yang kuperlihatkan kepadamu, pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Di mana? Ya karena dia menyamakan dirinya dengan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi Tuhan Yesus sendiri menyatakan dirinya adalah Allah. Ya, dengan
menyamakan dirinya dengan Bapa, dan aku dan Bapa itu adalah satu. Itu sama dengan bahwa kalau Bapa adalah Allah, berarti aku juga adalah Allah. Terus apalagi coba kita lihat ya. 1 Korintus pasal 2 ayat 16. Ya, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah, Rasul Paulus bilang tidak ada orang yang bisa mengetahui pikiran Tuhan. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ya. Kenapa? Karena di Kristus itu adalah Tuhan. Ya, coba ya. Kita lihat lagi di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, jadi Tuhan Yesus bilang, aku akan datang kepada Bapa, aku akan pergi kepada Bapa, aku akan menyediakan tempat bagimu, akulah jalan kebenaran hidup, dia bilang, aku akan menyediakan tempat bagimu, karena aku akan pergi kepada Bapa. Nah, baru Filipus berkata, kalau gitu tunjukkan Bapa kepada kami. Nah, apa jawab Tuhan Yesus Kristus? Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Kenapa? Karena Bapa dan Yesus adalah satu. Gitu. Ya. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu melihat aku, sama dengan engkau sudah melihat Bapa. Karena aku dan Bapa adalah satu. Ya, dia menyamakan dirinya dengan Bapa, setara, sama dengan Bapa. Ya, terus Yesus menyatakan dirinya Allah. Yesus menerima penyembahan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Yahudi, ya, mereka taat sekali dengan 10 hukum Tuhan atau 10 hukum Taurat. Salah satunya jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Jangan menyembah bagimu patung. Jangan menyembah Allah lain. Jadi hanya Allah saja yang disembah. Itu sudah tertanam dalam pikiran orang Yahudi gitu. Nah, ketika ya Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, ya, dia mengajarkan konsep bahwa yang layak untuk menerima penyembahan itu hanyalah Tuhan, hanyalah Allah. Ya, ketika iblis berkata, jika engkau anak Allah, ya, dia bilang, jika engkau anak Allah, ya, biarlah ya, engkau lihat ini apa? Lihat, dia bilang, kekayaan dunia ini semua akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepadaku. Itu kata iblis kepada Tuhan Yesus. Apa jawab Tuhan Yesus? Nyala iblis, ada tertulis. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi ketika iblis itu bilang, lihat kerajaan dunia begitu indah. Diajak Tuhan Yesus berdiri di Yerusalem, dia melihat kelembahnya begitu indah. Kekayaan dunia ini, kejayaan dunia ini. Dia bilang, jika engkau sujud menyembah kepadaku, kata iblis kepada Tuhan Yesus, maka semuanya ini akan kuberikan kepadamu. Dan Tuhan Yesus berkata, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi Tuhan Yesus ingin mengajarkan sebuah konsep bahwa yang layak untuk menerima penyembahan itu hanyalah Tuhan, yang layak menerima penyembahan itu hanyalah Allah. Dan ketika Tuhan Yesus ya, disembah dan dia menerima penyembahan itu, maka dia itu adalah Allah. Coba kita lihat di dalam Matius pasal 28 ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatnya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus bilang di Matius pasal 4 ayat 10, manusia hanya boleh menyembah Tuhan, manusia hanya boleh menyembah Allah. Dan Matius pasal 28 ayat 9, dia menerima penyembahan. Dia tidak menolak penyembahan, itu sama dengan dia berkata dirinya adalah Allah. Dan kalau Anda baca dalam Alkitab, ya, Anda menemukan ada namanya Kristofani. Ya. Apa itu Kristofani? Kristofani adalah penampakan Tuhan Yesus Kristus zaman Perjanjian Lama. Fani itu wajah. Ya. Kristo itu Kristus. Jadi penampakan atau penyataan wajah Kristus dalam Perjanjian Lama. Yesus beberapa kali menyatakan dirinya dalam Perjanjian Lama, seperti dia datang kepada Abraham. Ya. Dia bergulat dengan Yakub. Ya, itu adalah Yesus Kristus zaman Perjanjian Lama. Gitu.
Dan di kitab Perjanjian Lama sering menyebut dengan malaikat Tuhan. Jadi kalau tulisannya malaikat Tuhan, ya, Tuhan itu huruf besar, itu sama dengan adalah Yesus Kristus. Gitu. Lah apa bedanya malaikat Tuhan dengan malaikat biasa? Bedanya adalah kalau malaikat biasa, ketika misalnya dia datang kepada Abraham, lalu Abraham sembah dia bilang, jangan sembah saya juga adalah ciptaan Tuhan. Gitu. Nah, dia tidak menerima penyembahan, karena dia tahu dia adalah ciptaan. Tapi ketika Kristofani, penampakan Yesus Kristus zaman Perjanjian Lama, ya, yang datang kepada Abraham dan Abraham sujud menyembah, dia menerima penyembahan. Nah, itu adalah Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus menerima penyembahan. Itu sama dengan dia berkata, akulah Tuhan, akulah Allah yang layak untuk disembah. Sehingga apa? Sehingga dia menerima penyembahan itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, nanti kita akan melihat ada kasus di dalam Alkitab di mana para rasul, ya, coba kita lihat ya, para rasul itu pernah disembah, tetapi mereka menolaknya. Ya. Jadi kata menghormat atau menyembah itu dalam bahasa Yunani adalah proskuneo. 60 kali dalam Alkitab untuk menyembah kepada Allah. Dan kata menyembah itu Yesus menerima penyembahan. Penyembahan itu dalam bahasa Yunani adalah proskuneo, yang artinya menyembah kepada Allah. Gitu. Oh, ada orang bilang, orang saksi Yehova suka bilang, oh sebenarnya mereka sujud, ya, mereka sujud menghormati, bukan menyembah. Tidak, kita bilang. Kalau proskuneo itu selalu mengacu kepada penyembah kepada Allah. Gitu. Nah, coba kita lihat ya. Di 1 Korintus pasal 14 ayat 25, segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah. Ya. Dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Nah, jadi menyembah Allah itu menggunakan kata proskuneo. Dan itu adalah ayat yang menunjukkan ketika Tuhan Yesus disembah, ayat yang sama, kata yang sama adalah, kata menyembah itu adalah proskuneo. Dan ketika Tuhan Yesus menerima penyembahan, itu sama dengan dia menyatakan, akulah Allah. Karena di dalam Matius pasal 4 ayat 10, dia sendiri berkata, hanya Allah saja yang layak untuk disembah. Dan ketika Tuhan Yesus menerima penyembahan, itu sama dengan dia berkata bahwa aku adalah Allah, aku adalah Tuhan yang layak untuk disembah. Nah, Wahyu pasal 7 ayat 11, dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Itu juga menggunakan proskuneo, menyembah Allah. Ya, jadi hanya Allah yang layak disembah, dan Tuhan Yesus menerima penyembahan. Ya. Tuhan Yesus menerima penyembahan, ya, berarti dia sendiri mengaku dirinya adalah Allah. Ya. Nah, ini ada satu kejadian dalam Kisah Para Rasul, ya, pasal 10 ayat 25 sampai 26. Dikatakan ketika Petrus masuk, ini Petrus datang ke rumah Kornelius. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya, jadi sujud, ia menyembah. Jadi Petrus ini ya menyembah Kornelius ini menyembah si Petrus gitu. Dan apa yang dilakukan oleh Petrus ketika ada seorang Kornelius menyembah dia? Nah, Petrus berkata, tetapi Petrus menegakkan dia berkatanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Aku hanya manusia saja, artinya jangan sembah aku hanya manusia saja. Karena Petrus tahu bahwa yang layak untuk disembah itu hanyalah Tuhan, yang layak disembah itu adalah Allah. Jadi kalau misalnya Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Matius pasal 4 ayat 10 berkata hanya kepada Allah saja engkau menyembah. Kalau dia bukan Allah, apakah dia menerima penyembahan? Tidak. Kalau dia bukan Allah, dia pasti seperti Petrus berkata, bangunlah, aku hanya manusia saja, jangan sembah saya. Nah, jadi dengan menyamakan diri dengan Bapa, dengan menyatakan diri adalah Allah, dengan menerima penyembahan, itu membuktikan dia adalah Allah. Terus, dan bukan hanya bahwa Yesus Kristus menyatakan diri, Allah Bapa sendiri menyatakan Yesus adalah Allah. Jadi kalau orang saksi Yehova, Anda bertanya, mereka bilang, menyebut diri mereka saksi-saksi Yehova. Ya. Kita bilang sebenarnya bukan saksi Yehova sebenarnya. Kenapa? Karena Yehova mereka maksud adalah Bapa. Nah, dan mereka mengaku bahwa Allah itu hanyalah Yehova, Allah itu hanyalah Bapa. Yesus Kristus bukan Allah, Roh Kudus bukan Allah. Tetapi, ya kita akan balik mereka. Bagaimana kalau Bapa yang kalian bilang Yehova itu sendiri menyatakan Yesus adalah Allah? Apakah kalian terima? Kalau kalian mengatakan bahwa Bapa adalah Allah, ya
Yehova itu adalah Allah satu-satunya, seharusnya perkataan Yehova harus kalian terima. Dan Yehova sendiri mengatakan Yesus adalah Allah. Di mana ayatnya? Coba kita lihat. Ya, coba kita lihat ayat yang berkata bahwa Allah Bapa atau Yehova ya menyatakan Yesus sebagai Allah. Ya. Lihat ya, Ibrani pasal 1 ayat 8. Tetapi tentang anak ia berkata, "Tahtamu ya Allah." Ya, lihat ya. Tuhan Yesus bilang Bapa bilang tetapi tentang anak ia berkata. Siapa ia di sini? Bapa. Yehova itu sendiri. Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Tahtamu ya Allah. Ya, di atas tetapi tentang anak. Siapa anak di sini? Yesus Kristus. Tetapi tentang Yesus Kristus, Bapa berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk selamanya. Berarti Bapa bilang anak itu adalah Allah. Tahtamu anak ya Allah. Tahtamu ya Allah. Jadi Bapa mengatakan Yesus adalah Allah. Yehova itu sendiri berkata Yesus adalah Allah. Jadi kalau orang Yehova percaya kepada Yehova yang benar, yang sungguh, harusnya mereka percaya perkataan Yehova. Dan ketika Yehova atau Bapa itu berkata bahwa tahtamu ya Allah kepada anak, berarti sama dengan anak itu adalah Allah. Dan itu adalah keluar dari perkataan Bapa itu sendiri. Jadi kalau Bapa bilang tahtamu ya Allah, ya kita harus percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Bukti bahwa dia adalah Allah itu sendiri ya. Terus kita lihat lagi. Nah, Yesaya pasal yang ke-9 ayat 6. Ini jelas ya, ini nubuatan tentang Tuhan Yesus Kristus. Ini tidak mungkin orang bisa lari ini mengajarkan kepada Yesus Kristus, dan ayat ini juga berkata bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Ya, kita lihat ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Siapa yang anak lahir? Siapa putra yang lahir diberikan untuk kita? Yesus Kristus tentunya. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib. Terus apa? Allah yang perkasa. Jadi seorang anak lahir, Yesus Kristus, putra telah diberikan untuk kita, dan putra itu adalah Allah yang perkasa. Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, jelas. Dinubuatkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Jadi kata kuncinya dia adalah Allah yang perkasa. Wow, orang saksi Yehova langsung bilang, wah iya, dia kalau kita kejar-kejar seperti ini, kasih bukti bahwa Yehova bilang dia Allah, dia menyamakan dirinya dengan Allah, dia menyatakan dirinya Allah, gitu kan. Baru mereka akan berkata, kita tunjukkan Yesaya 9 ayat 6, lalu mereka akan berkata, oh iya, Yesus Allah. Cuma kan dia Allah yang perkasa, bukan Allah yang maha perkasa. Wow. Jadi kalau kita kejar-kejar terus, mau tidak mau mereka mengakui bahwa iya benar dia adalah Allah yang perkasa. Tapi dia bukan Allah yang maha perkasa. Waduh. Kita bilang ini sih hanya akal-akalan saja gitu. Kalau dia Allah yang perkasa, lalu supaya dia posisinya di bawah, oh ya dia memang Allah. Cuma Allah yang minor, Allah yang kecil, Allah yang tidak maha perkasa, hanya perkasa saja gitu kan. Oh, kita bilang itu salah gitu. Mengapa? Karena di sini dikatakan Yesus adalah Allah yang perkasa. Lalu coba kita lihat di tempat lain, Bapa juga disebut adalah Allah yang perkasa. Coba kita lihat ya. Misalnya Yesaya pasal 10 ayat 20 sampai 21. Tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, tetap setia. Sisa-sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan apa? Allah yang perkasa. Nah, Bapa juga disebut bukan Allah yang Maha Perkasa. Bapa juga disebut adalah Allah yang perkasa. Dan Yesus Kristus disebut Allah yang perkasa juga. Ya tidak ada dikatakan bahwa dia bukan Allah yang besar, tapi dia Allah minor, Allah kecil, Allah yang biasa. Bukan. Karena Bapa sendiri juga disebut, Yehova sendiri adalah Allah yang perkasa juga. Sama seperti misalnya tadi ayat dikatakan Yesus Kristus juga adalah Allah yang perkasa. Jadi
jangan tidak menerima kebenaran lalu memutarbalikkannya dengan berkata, oh, dia bukan Allah yang besar karena dia Allah perkasa saja, bukan Allah yang maha perkasa. Oh, kita jangan. Kenapa? Karena Yehova atau Allah Bapa sendiri juga disebut Allah yang perkasa juga. Artinya dia setara dengan Yesus Kristus gitu. Nah, jadi kelompok-kelompok kayak Yehova yang menolak Yesus sebagai Allah, sering mereka mengotak-atik kalimat itu hanya dengan cara seperti itu gitu kan. Nah, kita lanjut lagi ya. Tadi Yesaya ya. Nah, sekarang kita lihat perjanjian baru. Nah, perjanjian baru menyatakan Yesus sebagai Allah. Ada banyak ayat ya. Misalnya Titus pasal 2 ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Nah, Yesus disebut maha besar ya. Dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ini berbicara masalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali adalah penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Kenapa? Karena Yesus akan menyatakan dirinya di awan-awan dan menjemput kita dalam kemuliaannya. Kemuliaan apa? Kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus disebut Allah yang maha besar. Ayo, jadi kalau orang berkata, oh dia bukan Allah, bagaimana bilang bisa dia bukan Allah? Jelas Titus pasal 2 ayat 13 berkata dia adalah Allah yang maha besar. Nah, coba kita lihat lagi ya. Kejadian pasal 32 ayat 30 ya. Yakub menamakan tempat itu Peniel sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka tapi nyawaku tertolong. Nah, ini Yakub bergumul ya. Ya, dia Yakub bergumul dan aku telah melihat Allah. Nah, siapakah Allah ya, yang bisa dilihat? Gitu. Siapakah Allah yang bisa dilihat, yang bisa berhadapan muka? Bapa adalah roh. Ya. Roh Kudus adalah roh. Satu-satunya dari ketiga pribadi Allah yang bisa dilihat muka dengan muka itu adalah Yesus Kristus. Nah, ini adalah penampakan Yesus Kristus zaman Perjanjian Lama. Yang saya katakan di awal tadi adalah Kristofani, penampakan Yesus Kristus. Dan Yakub bilang, Yakub menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya, aku telah melihat siapa? Allah. Melihat siapa sebenarnya dia? Dia melihat Yesus Kristus dalam penampakannya di zaman Perjanjian Lama. Ah, jadi itu sama dengan Yesus Kristus adalah Allah. Terus, Keluaran pasal 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Ya, jadi Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian dia kembali ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Jadi Musa pernah berhadapan muka dengan Tuhan, dengan Allah. Nah, siapa pribadi Allah yang bisa berhadapan muka? Ya jelas ini mengacu kepada Yesus Kristus. Dan Tuhan berbicara kepada Musa. Berarti yang berbicara kepada Musa itu adalah Tuhan. Dan Tuhan siapakah ya, yang bisa berhadapan muka dengan Musa? Jelas itu bukan Bapa, itu juga bukan Roh Kudus. Jadi siapa? Ya jelas itu adalah Tuhan Yesus. Berarti sama dengan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat lagi ya. Ulangan pasal 34 ayat 1. Kemudian naiklah Musa dari daratan Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang ditentang Yeriko. Tentangan Yeriko, lalu Tuhan memperlihatkan kepada seluruh negeri itu dari Gilead sampai ke kota Dan. Ini ada Tuhan yang menampakkan diri kepada siapa? Kepada Musa, dan itu adalah Yesus Kristus. Tuhan menampakkan diri, kata. Berarti itu adalah Yesus Kristus. 1 Yohanes pasal 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah telah di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun bisa melihat Allah. Bapa dan Roh Kudus. Tetapi siapa yang dilihat di dalam Yohanes 1 ayat 18 mengatakan, tetapi anak tunggal Allah menyatakan dirinya. Siapakah anak tunggal Allah yang bisa dilihat? Dia adalah Yesus Kristus. Ya, jadi ini mengajarkan kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Nah, ada satu ayat yang saya tadi tidak sempat catat, lupa catat di dalam 1 Yohanes ya, pasal 5 ayat 12
Ini juga adalah ayat yang begitu telak berkata bahwa Yesus adalah Allah. Ya, sorry. 1 Yohanes 5 ayat 20 saya akan bacakan bagi kita. Ya, dikatakan gini, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jelas dikatakan bahwa Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, ini salah satu ayat yang begitu telak berkata, Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Lalu orang saksi Yehova berkata, oh maksudnya dia di situ bukan Yesus Kristus, ya. Dia itu adalah Allah Bapa, gitu. Ya. Jadi maksud mereka di Allah Bapa adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Kita bilang itu memaksa. Ya, jadi secara pembelajaran Alkitab itu namanya memaksa. Kenapa? Itu adalah bukan Allah Bapa yang dimaksud, tapi Yesus Kristus adalah Allah. Pertama secara konteksnya. Konteksnya dia sama sekali tidak ada berbicara masalah Yesus Kristus di sini. Ya. Tetapi konteksnya di sini adalah dia sedang berbicara, konteksnya dia tidak sedang berbicara masalah Allah Bapa di sini. Karena ayat 20 saya akan bacakan sekali lagi. Akan tetapi kita tahu bahwa Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Nah, siapakah Allah yang telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita? Itu Yesus Kristus. Dan dikatakan dia yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah. Jadi dia adalah Allah. Nah, jadi rasa saya bilang, oh dia itu adalah Bapa bukan Yesus. Tidak. Secara konteks dia sedang berbicara masalah Yesus Kristus. Tidak sedang berbicara masalah Bapa. Agak lucu, ya. Dia berbicara masalah Yesus Kristus, tapi tiba-tiba dia itu adalah Bapa. Nah, dia itu adalah Allah, Allah Bapa. Gitu. Itu tidak masuk secara konteks. Yang pertama. Yang kedua, dalam sisi grammar juga salah. Gitu. Nah, bagaimana mau dibilang begini? Kalau misalnya dipaksa bahwa itu bukan Yesus Kristus. Karena dengan telak ayat ini berkata, dia adalah Allah. Oh, dia itu Bapa maksud mereka. Allah, Bapa ada. Nah, kita bilang tidak bisa, itu tidak cocok. Gitu. Masa bilang, Allah adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ah, tidak cocok. Gitu. Pasti dia itu mengacu konteks terdekat adalah Yesus Kristus. Kalau misalnya itu adalah Bapa, berarti dia, kalimatnya akan berkata begini, Allah adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, padahal itu tidak cocok gitu. Masa Allah ya adalah Allah, ya sudah, itu namanya kalimat yang mubazir gitu. Percuma, sia-sia. Kenapa Allah yang adalah Allah? Ya Allah ya Allah gitu. Tapi kalau dia Yesus Kristus, dia adalah Allah, itu benar. Nah, terus hal apa lagi yang kita bisa lihat di sini? Yang kita bisa lihat bahwa kata-kata Allah yang benar dan hidup yang kekal itu selalu mengacu kepada Yesus Kristus. Tidak pernah itu mengacu kepada Bapa. Dia selalu mengacu kepada Yesus Kristus. Nah, dengan demikian sebenarnya ayat ini yang telak dan tegas berkata, Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, kalau begitu bahayanya kayak kelompok bidat saksi Yehova bagaimana? Pertama, kalau kita ketemu mereka akan berkata Yesus bukan Allah. Lalu kalau kita kasih bukti ayat-ayat yang tadi gitu, ayat-ayat yang tadi, mereka akan berkata, oh ya dia Allah, tapi Allah yang kecil gitu. Dia Allah perkasa tapi bukan Allah yang maha perkasa. Wow, ya. Itu ada suatu pengajaran yang keliru sekali ya. Mengapa? Karena kalau ada Allah ya, kalau ada Allah yang besar, baru ada Allah yang kecil. Berarti sebenarnya saksi Yehova sedang mengajar namanya politeisme yang terselubung. Politeisme yang terselubung. Politeisme itu maksudnya poli itu banyak, teis itu Allah. Jadi banyak Allah. Ada Allah besar, Allah kecil gitu kan. Dan ada mungkin banyak Allah-Allah yang lain. Padahal kita bilang Allah itu adalah Esa. Dan memiliki 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, jadi dengan demikian, ya, kita melihat
kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Terus apalagi? Ya, ada banyak sebenarnya dengan misalnya ini di Kejadian pasal 1 ayat 1 kita bisa dapatkan Kejadian pasal 1 ayat 1. Ya, bahwa Tuhan Yesus terlibat di dalam penciptaan. Jadi dia adalah Allah dan dia terlibat dalam penciptaan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Allah situ dalam bahasa aslinya menggunakan bahasa Ibrani Elohim. Ya, El itu Allah, ya. Im itu adalah jamak. Jadi Allah yang jamak, gitu. Ya. Dan Allah yang jamak itu di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 berkata begini. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi, ayat 26 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi baiklah kita. Nah, kita itu kan lebih dari satu. Saya, kamu, dia, kita. Nah, kan kita itu lebih dari satu. Dan ayat kita itu berarti yang terlibat dalam penciptaan tadi, yang pada mulanya Allah yang jamak menciptakan langit dan bumi. Dan Allah yang jamak itu dipertegas dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan siapakah pribadi Tritunggal yang punya rupa? Bapa tidak punya rupa. Roh Kudus tidak punya rupa. Ya. Tetapi Yesus Kristus dia punya rupa. Yang bisa menampakkan diri kepada Abraham, yang pernah menampakkan diri kepada Yakub, yang pernah menampakkan diri kepada banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab. Berarti ini adalah Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah sang pencipta itu sendiri karena dia terlibat dalam penciptaan. Ya. Dia disejajarkan dengan Bapa dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus. Kalimat-kalimat penutup namanya doksologi. Doksologi itu kalimat-kalimat penutup. Biasanya dia menggunakan istilah begini, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, dari Putra dan dari Roh Kudus menyertai kita semua. Misalnya coba kita lihat ya di dalam Matius pasal 28 ayat yang terakhir. Ya, ayat 29. Karena itu pergilah, jadikanlah sama bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi Bapa, Anak dan Roh Kudus itu setara. Mereka sama-sama adalah Allah. Ya, jadi terlibat dalam penciptaan dan hanya Allah yang bisa menciptakan. Pada mulanya titik di mana ya, dalam kekekalan ada 3 pribadi yang menciptakan, yaitu pribadi Allah dan salah satunya adalah Yesus Kristus. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa banyak sekali bukti-bukti ayat-ayat Alkitab menunjukkan Yesus adalah Allah. Banyak bukti-bukti Yesus Kristus sendiri menyatakan dirinya adalah Allah. Dengan berkata bahwa aku adalah anak Allah, dengan menerima penyembahan, dia tidak pernah menolak penyembahan karena dia Allah. Petrus disembah, dia bilang jangan sembah saya juga manusia biasa. Dalam perjanjian lama Tuhan Yesus menerima penyembahan, itu membuktikan bahwa dia adalah Allah. Dan dia sejajar dengan Bapa, dia setara dengan Bapa, dia terlibat di dalam penciptaan. Dan dikatakan dia adalah Allah yang perkasa, Allah yang maha besar. Dan itu ayat yang sama juga, kata-kata yang sama juga, itu berlaku bagi Bapa. Jadi itu Yesus dan Bapa dan Roh Kudus itu adalah satu. Dengan demikian, dalam pembelajaran kita di malam hari ini, kita bisa membuktikan Yesus Kristus adalah benar-benar Tuhan, Yesus Kristus adalah benar-benar Allah. Dan mereka adalah 3 pribadi, Allah Tritunggal, yang Esa. Nah, oke? Jadi itu yang bisa kita pelajari di malam hari ini, ya. Kita